bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa bersolawat? Ya berdoa, kita berdoa, tapi berdoa apa? Apa yang kita mintakan pada Allah? Apa makna sholli di situ? Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan selalu kita doakan. Hebat ya. Kita ini orang Islam ini selalu mendoakan Rasulullah. Ketika kita baca sholawat untuk Rasulullah, berarti kita mendoakan Rasulullah. Coba apa arti ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa arti sholli di situ? Ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, apa arti sholli di situ? Apa artinya? Sholli di situ apa? Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa bersolawat? Ya berdoa, kita berdoa, tapi berdoa apa? Apa yang kita mintakan pada Allah? Apa makna sholli di situ? Ya macam-macam artinya. Sholli itu ada yang mengartikan ampunilah, ya. Ada yang mengartikan kasihanilah, sayangilah. Ada yang mengartikan berikan perhatian padanya. Ada yang mengartikan muliakan. Apapun, ampuni, berikan kebaikan kepadanya, kasihanilah dia, sayangilah dia, tinggikanlah derajatnya. Itu semua bisa dicakup dalam kata sholli. Nah, kita minta pada Allah, Allahumma sholli, ya Allah berikanlah hal-hal yang tadi kita sebut, ampunan dan sebagainya kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu artinya apa? Kita berdoa, meminta kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Makanya diawali dengan kata Allahumma, ya Allah. Nah, muncul pertanyaan, Nabi kan sudah sangat mulia, Nabi kan mendapat perhatian khusus dari Allah, Nabi kan sangat disayangi oleh Allah, Nabi kan sudah dijamin oleh Allah bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya, kalau ada, ya, dalam tanda kutip, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah berjanji Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan Nabi, dosa-dosa Nabi, dalam tanda kutip tapi ma taqaddam yang sudah berlalu, wa ma dan yang akan datang. Nabi sudah dijamin surga paling tinggi, surga paling mulia. Lalu kenapa kok kita disuruh doa? Kenapa kita disuruh berdoa untuk Nabi? Kan ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita baca doa azan, ini doa azan yang dibaca oleh saudara-saudara kita Ahlus Sunnah itu luar biasa bagusnya. Doa azan yang dibaca itu apa itu? Doa azan. Allahumma rabba hadhihi da'watit wassalatil ahati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilat wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wa ba'adhul maqamal mahmudal ladzi wa'atta. Itu luar biasa, luar biasa itu maknanya. Makanya ada upaya-upaya untuk mengganti doa itu dengan doa lain. Ada yang mencoba menggantinya atau mempopulerkan yang lain, menjauhkan, jadi nggak ada nabinya di sana. Kalau diperhatikan ya, doa-doa azan di TV itu
Kan umumnya itu, tapi ada kadang-kadang dimunculkan yang lain. Apa itu? Itu luar biasa makna. Ya Allah, Rabb hadhihi da'wati tamma wassalatul qaimah, berikan Sayyidina Muhammad, kepada Nabi kami, junjungan kami Nabi Muhammad, al-wasilah, kemuliaan, ketinggian, al-wasilah wasyarafa, kemuliaan juga, wadarajatal aliyatar rafi'ah, kedudukan derajat yang tinggi, al-aliyah yang tinggi, ar-rafi'ah yang menjulang, wab'athul maqamal mahmud, ya Allah bangkitkan Nabi Muhammad pada maqam, kedudukan yang tinggi. Orang Islam jutaan, miliaran, sepanjang sudah 1400 tahun lebih ini dan seterusnya sampai hari kiamat, senantiasa mendoakan Rasulullah. Dan doa kita untuk Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Kan Allah yang memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Sebetulnya beda ya antara sholawat dan salam, itu beda. Ketika kita mengatakan sholli berarti doa untuk Nabi, kita doa pada Allah. Kalau salim, ucapkan salam. Makanya ucapannya assalamu alaika. Nah, perintah Al-Quran, sallu alaihi wasallimu, dua yang diperintahkan oleh Al-Quran. Bersolawatlah dan ucapkan salam. Kita suka lupa ya, cuma ingat di salawatnya aja, tapi lupa di salamnya. Nah, salam itu lebih kepada hubungan pribadi kita dengan Rasulullah secara langsung. Makanya kalau kita ziarah Rasulullah, kita ucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, salam kepada Allah ya Rasul. Itu salam, hubungan langsung. Tapi kalau kita sholawat, kita minta kepada Allah, Allahumma sholli. Itu dua hal yang beda. Dua hal yang beda. Nah, karena salamnya wajib dalam sholat, dalam tasyahud kan salam itu wajib, maka mengikuti perintah Allah, sholli wasallim, sallu wasallimu, sholawatnya juga harusnya wajib. Kalau kita mau menggunakan nalar Al-Quran, kalau kita menggunakan istilah, kita mengikuti nalar Al-Quran, ya, Al-Quran itu yang memerintahkan sholli wasallim, sholawat dan salam. Maka ketika kita membaca dalam tasyahud itu harusnya begitu juga, sholawat dan salam. Kalau di tasyahud kita susunannya gimana? Tasyahud ahlul bait. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Salawat dulu kan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran. Baru nanti assalamu alaika. Tapi kalau di saudara-saudara kita Ahlus Sunnah kebalikan kan, sebaliknya salam dulu. Coba at-tahiyyatul mubarakah. Masih ingat nggak? Iya, siapa tahu kan. Assalamualaikum, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alaina
baru asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala. Kayaknya lupa ya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena nanti sholawatnya di ujung. Salam dulu baru sholat. Sebetulnya nggak ada masalah ya. Ya itu kan urusan fikih, urusan fikih itu sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing. Kita nggak usah berdebat dalam urusan fikih, ya. Udah ngikutin siapa, ikut itu ya. Tapi kalau kita mau ngelihat nalar Al-Quran, sholawat dulu baru sah. Nah kita ngikutin itu nalar itu. Dan ada sholawat, ada sah. Nah, ada sholawat, ada sah. Nah aspek inilah yang tadi saya katakan. Nabi Muhammad itu kita doain terus. Berarti setiap saat Nabi itu naik derajat. Naik. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wadarajatal aliyatar. Jadi naik terus setiap kali kita berdoa Allahumma sholli, ya Allah berikanlah. Kalau saya tuh selalu artikan sholli itu berikanlah yang terbaik, ya, berikanlah segala yang terbaik buat Nabi Muhammad. Jadi setiap detik ya Rasulullah itu derajatnya naik. Sampai kapan? Sampai gak ada batas. Tapi tetap ada batas. Sampai gak ada batas dalam pengertian kemuliaan. Jadi magam Rasulullah itu, kedudukan Rasulullah itu selalu naik. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa secara rohani, secara batin, manusia itu terus mencapai menuju kepada kesempurnaan terus menerus. Ya. Nah kalau Nabi Muhammad yang sudah didoakan terus menerus seperti itu, maka kita nggak bisa ngebayang nih kemuliaan Nabi Muhammad itu. Kehebatan bukan kehebatan, kemuliaan Rasulullah itu gimana coba? Nah, tapi kalau kita bicara tentang kemuliaan Nabi, kebesaran Nabi, keagungan Nabi, itu kita lihat dari aspek rohani. Nah, aspek rohani itu di mana? Aspek rohaniyah itu sekali lagi ya, bukan aspek jasmani kemuliaan itu, pada aspek rohani. Aspek rohani itu terlihat pada semakin dekat orang kepada Allah,